Oke. Woi, Coba ikonnya. Gazebo. Dimulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di presentasi kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fadilah Nursalimah, rekan saya Trisa Fitri, dan Aulia Maulidiah. Kami akan membawakan materi mengenai peranan administrasi pendidikan. Sebelum memulai, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu membaca doa belajar masing-masing. Silakan dimulai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba memaparkan terlebih dahulu mengenai materi-materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu definisi dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan. Untuk prinsip dasar administrasi pendidikan ada 5, yaitu efisiensi, pengelolaan, pengutamaan tugas dan pengelolaan, kepemimpinan yang efektif, dan kerjasama. Terakhir, mengenai tujuan dan manfaat. Salah satu tujuannya yaitu tercapainya fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam administrasi pendidikan. Untuk manfaatnya, yaitu dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Selanjutnya mengenai peranan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini memiliki peran sebagai satu, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengoordinasian atau coordinating, pembiayaan atau budgeting, dan penilaian atau evaluating. Kelima peran ini akan disampaikan lebih rinci lagi oleh rekan saya, yaitu Trisa Fitri dan Aulia. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dari peranan administrasi pendidikan. Yang pertama, yaitu ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan. Lingkupnya itu semua komponen administrasi pendidikan seperti perencanaan kurikulum, kemuridan, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, proses belajar mengajar, serta fasilitasnya, dan ketatausahaan sekolah. Jadi seperti apa yang kita tahu ya, definisi dari perencanaan itu adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau sebagai tujuan kita nanti di masa depan, dan menentukannya itu segala bentuknya perlu tahapan-tahapan dulu sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu sebelum perencanaan kita memakai dasar dari 5W plus 1H, yaitu mengenai apa tujuan kita sebenarnya, lalu mengapa harus memilih tujuan tersebut, lalu juga di mana kita bisa mencapai tujuan tersebut, lalu kapan juga kita dapat mencapainya, dan juga dengan siapa kita bisa mencapai tujuan itu, dan juga bagaimana metode apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang poin kedua yaitu mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang, yaitu
guru dan personil sekolah lainnya, seperti mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalah menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuan sekolah itu. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari pengorganisasian? Jadi fungsi dari pengorganisasian itu adalah untuk proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam suatu lembaga agar menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Perlu ditekankan di sini bahwasanya pengorganisasian itu tidak hanya mengatur orang perorangannya saja, tetapi mencakup semua sumber daya yang dimiliki, termasuk misalnya seperti uang, mesin, waktu, dan lain sebagainya tanpa terkecuali. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian itu, yaitu ketika kita membagi tugas, itu harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab hendaknya itu disesuaikan dengan bidang ilmu, pengalaman, pengetahuan, serta kepribadian masing-masing orang yang diberi tugas. Karena apa? Karena agar kita itu bisa mencapai tujuannya itu dengan efisien. Ketika kita membebani sebuah tanggung jawab kepada orang yang bukan di bidangnya, itu malah akan menghambat kita untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Trisa sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, pengordinasian. Pengordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Cara-cara pengordinasian. 1. Melaksanakan penjelasan singkat, briefing. 2. Mengadakan rapat kerja. 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 4. Memberikan umpan balik tentang hasil suatu kegiatan. Dan fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tindakan. Definisinya, aktivitas membawa orang-orang, materi, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dalam produktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengordinasian mengandung makna menjaga agar tugas yang telah dibagikan tidak dikerjakan menurut kehendak sendiri, tetapi harus menurut aturan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan yang terjamin. Dan untuk poin yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran, pendapatan, dan belajar pendidikan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mengandung rencana itu, menggunakan serta pengawasan menggunakan anggaran tersebut. Dan poin yang kelima, penilaian. Penilaian, warga sekolah harus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan program yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan untuk 1. Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerja tersebut berhasil. 2. Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. 3. Memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. 4. Memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mungkin sekiannya yang bisa kami sampaikan mengenai materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan barangkali ada yang belum dipahami. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak ada. Materinya udah jelas semua. Jelas. Lumayan jelas. Silakan kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ini beneran gak ada yang mau bertanya? Ya silakan, jangan malu-malu, boleh ditanya. Aam, ya, Sob. Silakan Aam. Boleh. Izin bertanya, saya Amu Awana. Apa sih hal negatif yang terjadi kalau misalkan peran ini tuh tidak kayak tidak terjalin, tidak gimana sih, tidak bekerja dengan baik gitu? Apa hal negatifnya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Aam atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa ya? Absen Risha. Mau nanya nggak? Itu si Risha. Katanya mau nanya. Enggak, dia tuh ada pertanyaan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Baru ada Aam yang nanya. Ada lagi? Iya, PPT-nya tadi share sih kan. Ya Allah, udah dari tadi. Ada di grup tuh. Ada di ikhlas. PPT-nya nggak di-share. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Maaf, aku baru bergabung. Iya. Ini lagi sesi tanya, Bu. Sesi tanya jawab. Ibu mau ada yang ditanyain nggak, Bu? Nggak tahu. Aduh, direkam ya ini. Iya. Aku lagi di sekolah, ya ampun, kelupaan, maaf. Pak, ada juga Pak, ada telat. Tugas. Nggak mau. Tadi kita udah. Takutnya yang ini nggak bisa juga. Ya udah gini kan. Ininya nggak. Bisa aja dia. Taruh aja di sini gini. Gimana? Iya, kelihatan ya. Pegang ya. Biasa. Tapi kelihatan. Udah. Tujuan yang dibicarakan nggak apa. Coba ya gitu dulu ya. Keren banget. Dilihat ke layar. Ini bener Kak. Tambahin hari. Ini nambahin. Bener. Iya benar, Sob. Bisa pikirnya Sambil menunggu pertanyaan yang selanjutnya, kita jawab dulu pertanyaan dari Aam ya. Silakan. Pertanyaannya itu, apakah hal negatif yang akan didapatkan jika peranan tersebut tidak berjalan dengan baik? Iya.
Jadi apabila salah satu peran keluar. itu Apa? keluar. 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 Ya udah nanti disampaikan aja. Ya, jadi apabila salah satu peran itu tidak berjalan atau mungkin terhambat sesuatu hal, otomatis semua akan berpengaruh juga kepada hal-hal yang lainnya gitu, sehingga pekerjaan yang harusnya terlaksana dengan plan A B C D nanti malah tidak terlaksana gitu juga. Jadi akan menghambat pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi harus peranan itu harus itu semua Harus berjalan. ya, karena kan peran ini tuh berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada satu peran yang tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar tujuan dari dari sekolah ini itu tidak akan tercapai dengan sesuai ekspektasi gitu, sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan ya tanggapannya atau ingin menyanggah juga nggak apa-apa mengenai dampak negatif yang Mau akan. bertanya dong, boleh? Oh iya, Pertanyaan. boleh Bu. Ya, Nih, misalkan itu kalau misalkan segala sesuatu itu harus sesuai dengan perencanaan supaya menemukan hasil yang diharapkan. Nah, bila yang direncanakan itu di pertengahan jalan, misalkan menemui kendala, apakah ada kemungkinan untuk dirubah gitu? Maksudnya, misalkan kita tuh mau A misal gitu kan, rencananya tuh udah kayak gini. Mungkin nggak sih di pertengahan jalan kita merubah rencana itu gitu untuk mencapai tujuan itu, atau kita memang harus sesuai rencana aja gitu? ya terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, Ya, terima kasih. sebelum kita jawab, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Risha mungkin. Atau mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Siapa ya? Tadi itu pertanyaannya tuh Mungkin dulu rencana ya. pas di pertengahan jalan tuh. Iya sih. Aku mau Mau apa? Mau nanya? Ya. Iya, boleh. Mungkin bisa disebutin peranan administrasi atau perencanaan administrasi yang udah tercapai di Indonesia dan yang belum tercapai di Indonesia. Bentar, ulangi lagi. Bisa diulangi, Aldi? Oh, jadi gini, aku mau tahu perencanaan administrasi dan peranan dan perencanaan administrasi pendidikan yang udah tercapai di Indonesia dan yang belum tercapai di Indonesia. Oke, terima kasih Aldi pertanyaannya. Oke. Contoh mungkin ya dia, contohnya gitu. Iya, sama aja lah. Sini aku cerutin. Oke, ini apa ya? Apa tadi? Perencanaan administrasi pendidikan yang sudah terlaksana di Indonesia. Sebentar ya teman-teman. Itu kalau misalkan masih saya rekam gimana? Coba.
Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Aldi mengenai perencanaan administrasi pendidikan yang sudah terlaksana dan belum terlaksana di Indonesia. Mungkin ada yang memiliki pengetahuan lebih mengenai perencanaan administrasi pendidikan. Boleh mengutarakan pendapatnya sebelum kelompok kami menjawab. Apa itu tentang Yang perencanaan administrasi di Indonesia. coba buka. Terus juga ketika kita mau merencanakan sesuatu itu kita harus punya cadangan gitu supaya pas Semangat. ya bentar ya Aldi. Aku nggak mempersulit, sumpah. Iya nggak apa-apa kok, kita lagi mencari informasi mengenai pertanyaannya. Sebentar ya Aldi dan Bu Desar. Iya, kok banyak yang kayak gitu. Enggak ada. Adil, ini stop dulu aja ya, nanti yang selanjutnya. Kadang ini mau jawab aku soalnya. Oke, untuk pertanyaan Bu Desar akan dijawab sama Aulia. Sama Aulia ya. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan kita sudah memiliki rencana dan akan apa nanti di tengah jalan itu rencana itu bisa berubah atau enggak? Ini jawaban kami. Nah, ini fungsi dari pengordinasian, maka dari masalah seperti ini kita sebagai anggota yang terlibat dalam lembaga harus mampu menyatukan orang per orang, baik itu berupa materi, pemikiran, teknik, dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam organisasi. Lalu kembali lagi soal perencanaan, ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus memiliki rencana cadangan untuk antisipasi terhadap masalah yang akan datang. Intinya, ketika kita melakukan kolaborasi yang baik, rencana apapun juga pasti bisa terlaksana. Seperti itu, apakah ada yang mau menambahkan? Bagaimana Bu Desar? Bu Desar gimana? Jawabannya apakah dapat dipahami? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Perencanaan di Indonesia Yang udah terencana. yang rencana pendidikannya itu apa? Rencana pendidikannya itu menjelaskan yang terlaksana umum, yang udah terlaksana apa, yang belum terlaksana apa. Di itu pembukaan. Enggak, yang akhir. Yang menjelaskan kehidupan bangsa.
Jadi daripada itu untuk membentuk satu yang benar tujuan, iya tujuan pendidikan, tujuan nasional. Kan tadi pas metode yang jelaskan nggak bisa. Tapi yang tujuh tadi itu berapa ya? Tujuh. Ini sebenarnya bisa ada berapa ya? Ada mengembangkan potensi tadi itu itu yang berarti mantap. Itu tujuan sama rencana kan. Ini kalau misalkan kita punya rencana kita punya tujuan kan. Nah si rencana kita tuh berarti kan menyamarakkan pendidikan di Indonesia kan supaya si anak-anak itu supaya si tujuan mencerdasnya itu terlaksana. Ini berarti yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia belum berapa adanya keputusan pemerintah yang belum terlaksana ini. Pengembangan potensi sebagai manusia yang punya jadi gimana ngomongnya? Membentuk manusia yang lebih jiwa Pancasilais. Siapa yang jawab? Enggak. Ada saya jawab. Kita itu deskripsi fasilitas itu belum merata. Itu kan dapat penjelasan. Sarana-sarana itu udah terlaksana apa sih? Jadi boleh aja kita punya kegiatannya sampai untuk mohon maaf ya menunggu lama. Untuk pertanyaan dari Aldi, tadi kan pertanyaan itu perencanaan administrasi pendidikan yang sudah terlaksana dan belum terlaksana di Indonesia itu apa aja? Nah, untuk masalah yang sudah terlaksana, mohon maaf ya kami belum mendapatkan informasi lebih lagi mengenai hal tersebut. Kalau untuk yang belum terlaksananya itu, jadi gini kan tujuan pendidikan di Indonesia itu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang kedua juga mengembangkan potensi dari diri siswanya itu. Terus yang ketiga itu untuk membentuk potensinya itu agar beriman dan bertakwa ya. Dan yang ketiga itu untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais. Nah, untuk mencapai tujuannya itu Indonesia memiliki rencana jadi memberikan sistem yang baik bagi siswa dan juga sarana dan prasarana yang memadai bagi siswanya. Nah, tetapi kenyataannya mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, pelaksanaannya itu belum merata atau maksimal gitu di seluruh Indonesia. Jadi menurut kami perencanaan administrasi pendidikan yang belum terlaksana di Indonesia itu yaitu yang sistemnya dan juga sarana prasarananya yang belum belum maksimal, dan juga kan persebaran di Indonesia juga ini ya tidak merata gitu. Ya, jadi masih banyak kan gitu kayak di pelosok-pelosok negeri yang masih banyak gitu angka buta huruf di Indonesia masih belum terjamah oleh pendidikan gitu. Mungkin kekurangannya itu masih di situ gitu.
Ya, mungkin seperti itu Aldi. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapatnya. Untuk Aldi gimana? Iya, Jawabannya? iya ya udah tuh kalau gak nemu jawaban yang udah terlaksananya mah gak apa-apa udah. Aku Ya. puas. Oke, makasih guys kelompok perencanaan administrasi ya, peranan. 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 Iya. Iya, terima kasih juga Aldi. kembali. Kayak yang lainnya mungkin ada yang tanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas semuanya? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau jumlah siswanya berapa orang di kelas ini? 28. 28, Pak. Ya. Ya. Cik, saya pengen tahu ini teh apa? Kan mumpung lagi ngebahas peranan ya. Iya. Cik, dari sisi administrasi pendidikan, kalau melihat momen sekarang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pembelajaran online sebagai dampak dari pandemik, Cik, bagaimana? Kalau dilihat dari peranan administrasi. Ngerti nggak? Kurang paham, Pak. Kan ini udah apa? Berarti materi peranan kan udah dibahas ya. Iya. Cik, dari sisi peranan administrasi pendidikan, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran online yang sekarang dilaksanakan di berbagai persekolahan, termasuk universitas, ya kan sekarang pembelajarannya online sebagai dampak dari masa pandemik sekarang ini. Jadi kalau dari sisi kacamata administrasi pendidikan, nih, khususnya kalau tadi udah ngebahas tentang peranannya, bagaimana Cik Anda menanggapi pembelajaran sekarang yang berbasis online atau berintegrasi teknologi karena imbas dari pandemi? Cik, pengen tahu Cik kalian gimana pendapatnya? Ini yang tengah siapa yang tengah? Trisa, Pak. Trisa. Kalau yang kerudung hitam? Aulia, Pak. Aulia. Kemudian yang satunya? Fadila. Oke. Cik. Saya pengen tahu itu deh. Dari kacamata administrasi pendidikan, mumpung lagi ngebahas peranan. Mungkin kan kalau dari peranan administrasi ini kan ada 5 peranan ya, Pak. Mungkin kalau dari segi peranan perencanaan, mungkin pembelajaran online itu gimana ya? Kurang efektif mungkin, Pak. Seperti itu. Gimana sih? Izin menambahkan ya, Pak. Jadi kan tadi peranan dari administrasi pendidikan itu kan ada 5, mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pembiayaan, dan juga penilaian. Nah, terus juga setelah datangnya pandemi ini, tentunya juga dari perencanaan pendidikannya itu banyak sekali yang berubah gitu dari rencana yang sebelumnya. Dan saya rasa gitu ya, sebagai pandangan kami sebagai mahasiswa gitu,
kayaknya perencanaan pendidikan yang berbasis online ini kan kurang matang gitu dirasanya, karena emang sebelumnya juga Kan udah punya rencana awal gitu. Kita udah punya rencana awalnya tuh offline, terus tiba-tiba ada pandemi gini jadi harus online. Jadi harus berubah perencanaannya. berubah lagi gitu. Terus juga sebelumnya itu menurut saya itu kurang pengorganisasian, jadi banyak juga malah dari siswa-siswa itu yang nggak paham gimana sih sebenarnya sekolah online itu gitu, malah berpikirnya itu makin kayak membingungkan gitu, dan juga rasanya itu kurang efektif seperti itu. Terus? Ya terus itu jadi semuanya keluhan semua itu dari sisi peranan. Oh, mungkin Ini mah bukan belajar online, Pak, tapi tugas online. iya. Iya betul, itu juga. Kalau kita ngebahas tugas ya, oke deh, di luar peranan dulu. Kalau ngebahas tugas, pertama karena emang momen pandemik ini tidak direncanakan. Tadi kalau dilihat dari sisi perencanaan, maka kita harus memikirkan secara instan. Artinya tadi posisi mendadak bahwa tadi kita udah merencanakan offline seperti biasa normalnya, kemudian tiba-tiba jadi online, ya kan? Tapi kita nggak boleh menyalahkan sistem atau teknis bagaimana pembelajaran itu terlaksana. Karena kenapa? Pada saat semua kena dampak dari pandemik ini, semuanya memikirkan bagaimana nih cara atau solusi agar kalau dari konteks pendidikan pembelajaran masih tetap berlangsung, kan gitu. Artinya pembelajaran harus tetap berjalan. Lalu kemudian kita punya solusi online. Nah, kemudian pada saat kita punya solusi online, ada beberapa teknis yang harus dilakukan. Salah satunya adalah setiap pembelajaran cenderung mengerjakan tugas, kan gitu. Nah, balik lagi. Kalau kita melihat porsi dari pendidik, apakah itu guru atau dosen, kita nggak bisa nyalahin itu. Karena kenapa? Guru juga berusaha untuk memberikan kuliah atau pembelajaran seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jadi artinya selalu memikirkan itu. Kemudian dari sisi subjek, artinya dari sisi siswa, orang tua juga nggak bisa disalahkan. Artinya mereka juga kena imbas dari pembelajaran yang mendadak ini gitu, artinya teknis dari pembelajaran yang mendadak ini. Jadi sebenarnya solusi yang saya selalu ingatkan atau gambarkan kepada tenaga-tenaga pendidik ataupun kepada siswa ataupun kepada masyarakat adalah jangan saling menyalahkan. Kita harus saling menyadari bahwa inilah dampaknya. Kita sebagai guru, ya pembelajaran harus yang pertama memahami integrasi teknologi, kemudian harus terus belajar mempelajari online kan gitu. Masyarakat juga tidak serta-merta harus menyalahkan guru karena kenapa setiap pertemuan ada tugas. Mungkin itu salah satu teknis yang bisa dilakukan oleh guru walaupun ada alternatif lain, dan tapi saya yakin mereka tetap memikirkan bagaimana caranya agar pembelajaran lebih efektif gitu. Jadi biar tidak selalu terjadi benturan, kita harus sama-sama menyadari kita sebagai masyarakat jangan menyalahkan tenaga pendidik. Kita sebagai tenaga pendidik jangan menyalahkan masyarakat atau siswa. Harus dipikirkan, gini siswa ini mah nggak bisa mengikuti pembelajaran, ini mah orang tuanya nggak membantu. Nah, kita harus sama-sama menyadari dan jangan menyalahkan. Jadi sekarang mah ya udah deh kita menyadari bahwa semuanya kena imbas.
sebisa mungkin, seefektif mungkin kita laksanakan tetap proses yang biasa kita lakukan. Kemudian kita pahami bahwa inilah keadaannya seperti ini. Dan saya yakin guru juga nggak pengen seperti itu. Saya juga yakin siswa juga nggak pengen seperti itu. Nah gitu ya. Jadi artinya saya udah beberapa kali mendengar bahwa ini mah bukan kuliah online, tapi tugas online. Tapi coba ada beberapa guru yang udah senior, yang udah kayaknya sih berat untuk melek teknologi, walaupun pandemik itu bagi saya bagusnya adalah memaksa orang untuk memahami teknologi. Tapi ada beberapa yang stuck dan artinya berat untuk memahami itu. Jadi artinya mereka cuman nyari materi di Google, kemudian upload di online sebagai bahan pembelajaran. Begitu juga dengan tugasnya. Tapi setidaknya saya apresiasi mereka karena mereka berusaha. Sebenarnya, siswa juga sebenarnya, kalau misalkan emang ada kesulitan atau apa, tinggal ditanyakan secara teknis, misalkan, Pak ini mah gini ngerekam mana, error, kan gitu. Jadi sebenarnya kendala-kendala itu saya udah memahami, dan saya tidak menyalahkan mahasiswa juga. Jadi intinya kita sama-sama menyadari dan jangan saling menyalahkan agar tidak terjadi benturan. Jadi dah guru pasti dia melaksanakan itu karena kan anjuran dari pimpinan. Pimpinan juga anjuran dari pusat, kan gitu. Kita juga siswa emang harus memahami bahwa ya emang keadaannya seperti ini. Kalau enggak mah mungkin secara normal gitu, nggak ada istilah. Kita setiap mau mempelajari materi harus download, harus online. Kalau mau diskusi harus meet seperti ini, kan gitu. Bagusnya mah kan kita ketemu di kelas. Jadi semuanya juga emang kena dampak. Jadi ya dasar kalau istilah-istilah tugas online gitu sebenarnya saya juga rada kurang enak ya lamun orang menyebut tugas online gitu, walaupun kenyataannya seperti itu. Tapi udahlah, kita apresiasi artinya setidaknya mereka berusaha untuk melek teknologi, mengintegrasikan teknologi sebagai upaya tetap agar pembelajaran bisa berjalan. Walaupun menurut kita beberapa teknisnya kurang bagus atau tidak mengenakan. Tapi kan kita juga nggak terlalu memaksa, misalkan tugasnya susah, ya kita tinggal konsultasikan. Tugasnya banyak, kita tinggal diskusikan lagi gitu dengan gurunya. Gitu ya. Terus gini, untuk kelompok ini